pada waktu akhir zaman dia akan datang, dia akan mengadili, bahkan dia akan membangkitkan orang-orang yang mati, dan orang yang percaya akan dia akan diangkat menembus matahari. Ya tapi dasar orang nggak punya malu. Berendah hatilah terhadap sesamamu, ampunilah semua musuh-musuhmu, berkatilah orang yang mengenaya kalian, berkatilah dan jangan mengutuk, sebab pada waktu hari kemuliaan Tuhan datang, engkau akan terselamatkan, engkau akan dilindungi. Haleluya. Yang begitu besar kasihnya, begitu cintanya terhadap manusia ini dan bumi ini, dia mengutus putranya yang sibuk mencari hiburan kan. Ya contohnya orang nonton video inilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Dan kali ini sahabat, kita akan dihibur oleh misionaris yang turun gunung kemudian naik bis, atau bisa kita sebut angkutan umum ya sahabat. Seperti cuplikan di awal video tadi, terlihat misionaris yang berteriak-teriak gak jelas di tengah-tengah penumpang yang random. Tapi bisa saya duga jelas lebih banyak penumpang yang beragama Islam. Mengapa saya duga demikian? Ya karena terlihat banyak orang-orang berkerudung yang ada di hadapan misionaris tersebut. Baiklah sahabat, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Langsung saja kita simak kelucuan misionaris gondrong ini. Berikut videonya. salam damai sejahtera di siang hari yang manis ini, di siang hari yang indah ini. Buka hati terima Tuhan, buka hati terima Tuhan. Kalian tahu negara ini dalam ambang kepunahan. Negara ini sudah rapuh, negara ini sudah membusuk. Negara ini hancur bukan karena pemerintahannya, negara ini hancur bukan karena koruptornya, negara ini hancur karena dosa. Follower belum seberapa udah merasa punya fans pula. Karena dosa-dosa yang sudah meradikal. Mari kita satukan iman untuk hancurkan kerajaan-kerajaan dosa dengan pedang-pedang doa. Dosa itu manis seperti madu, dosa itu nikmat, tapi berujung neraka. Astaga, MU ada. Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah neraka. Bertobatlah, jangan sampai kalian dihempas bagaikan sekam yang ditiup angin. Jangan sampai murka Tuhan yang menyala-nyala jatuh atas kalian. Carilah Tuhan. Pengen ketawa gitu terus. Sampai segitunya ya sahabat, misionaris yang benar-benar pede menjajankan keimanannya di tengah-tengah orang yang sudah mempunyai agama. Untungnya dia berada di tengah-tengah orang Islam yang mayoritas orang-orangnya masih menghargai dan sangat toleransi terhadap kelakuan misionaris gondrong ini. Mungkin saja ada beberapa orang di dalam angkutan umum tersebut yang muak, mules, dan ingin ketawa serta terpaksa mendengarkan fantasi dari misionaris gondrong ini. Tetapi lihat mereka, masih tenang dalam menyikapi kelakuan tim promosi Liga Oten. Liga Oten pula ya. Maaf sahabat, maaf, bercanda. Coba saja kalau mereka koar-koar di Israel. Yakin bakal kena perpuluhan ludah dan gebukan tas. Ini menunjukkan kalau umat Islam itu sabar menyikapi sesuatu, termasuk menyikapi kelakuan misionaris ini dengan tenang. Walaupun sebenarnya sangat mengganggu ketertiban ya sahabat. Ya tapi dasar orang nggak punya malu. Berendah hatilah terhadap sesamamu, ampunilah semua musuh-musuhmu, berkatilah orang yang mengenaya kalian, berkatilah dan jangan mengutuk, sebab pada waktu hari kemuliaan Tuhan datang, engkau akan terselamatkan, engkau akan dilindungi. Haleluya. Yang begitu besar kasihnya, begitu cintanya terhadap manusia ini dan bumi ini, dia mengutus putranya yang tunggal, yaitu
Kristus, dia adalah the Savior, dia adalah juru selamat. Dia mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kalian. Astaga. Makin rocker sahabat, makin merasuk dan menusuk jantung pertahanan. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Menjadikan Yesus sebagai penebus dosa manusia di tengah-tengah orang yang jelas-jelas beda keyakinan. Mana ada yang percaya? Ini malah jadi lelucon ya sahabat. Bukan di gereja Bung ini. Iya, kalau di gereja masih laku dan mungkin jemaat masih manggut-manggut. Tapi ini di angkutan umum, mungkin anggapan penumpang macam-macam ya sahabat. Mungkin ada yang mau gampar tapi ini makhluk, mau meludahin tapi ini bukan diisrahai, dan mungkin juga ada yang berpikir Inilah Kristen kadrun. Ternyata di dalam Kristen itu ada orang kadrun gitu. Pada waktu akhir zaman, dia akan datang, dia akan mengadili, bahkan dia akan membangkitkan orang-orang yang mati, dan orang yang percaya akan dia, akan diangkat, menembus matahari, menuju surgawi. Haleluya. Itu memang diajarkan untuk terus berbohong, untuk mempromosikan agama mereka. Demikianlah sabda-sabda Kristus ini, sabda-sabda Tuhan ini. Berberkatilah orang yang mendengarkan sabda ini dan tetap melaksanakannya. In the name of the Lord Jesus Christ, always Lord Jesus with you. Haleluya. Amin. saya yakin kalau sahabat ada di dalam bus tersebut pasti langsung ngajakin dagel. Mana ada Yesus mengajarkan tentang ajaran menembus matahari. Astagfirullah, astagfirullah. Astaga. Aneh-aneh aja misionaris gondrong ini. Aduh, mana pernah ada Yesus mengajarkan menembus matahari saat menuju surga. Sesat, sesat. Kok bisa gini? Saya yakin kalau ada orang tua yang bawa anak kecil di dalam angkutan umum tersebut, 100% bakal menangis histeris dan seketika baca ayat kursi. Nah, setelah ini sahabat, mungkin karena jualan agamanya, jualan nerakanya, jualan surganya udah nggak laku, akhirnya misionaris ini pun menghibur diri dengan cara sebagai berikut. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. MU ini sebenarnya klub apa sih? God bless you all. Believe in Jesus. Back to Jesus. This is your time. Repent. Lawak kali ni ah. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya. Mohon maaf jika ada silap kata. Sampai jumpa di video ongok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.